Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmitar Ismail dengan NIM 941423075. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometri 2 dari Bapak Bobi Rantopayu SSI ME. Oke, baik, langsung saja. Jadi di sini saya sudah mencari data dari Provinsi Jawa Barat. Terdapat dua variabel berbentuk kategori, yaitu ada status daerah dan letak geografis. Selanjutnya saya akan mencari dummy dari status daerah. Dummy dari status daerah yaitu ada kabupaten dan kota, kemudian pada letak geografis ada non-pesisir dan pesisir. Selanjutnya kita akan mencari baseline. Baseline saya dari status daerah yaitu kota, kemudian pada letak geografis yaitu pesisir. Kemudian data ini kita blok. Selanjutnya kita masuk pada SPSS. Selanjutnya data yang sudah kita copy tadi kita tempelkan di sini. Kemudian kita masuk pada variabel field. Di sini kita akan mengubah nama-nama yang ada pada data tadi. Yang pertama yaitu ada dummy status daerah, tersebut menjadi STD. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya ada rata-rata lama sekolah. Selanjutnya ada tingkat kemiskinan atau persentase menjadi 0. Dan yang terakhir ada dummy letak geografis. Selanjutnya kita masuk pada label, kita masukkan nama yang ada di data ini, yaitu yang pertama ada dummy status daerah. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada tingkat pengangguran terbuka. Kemudian ada rata-rata masalah. Kemudian ada tingkat kemiskinan. Dan ada dummy letak geografis. Selanjutnya kita masuk pada value. Di sini kita akan mengubah dari status daerah, yaitu yang kita ambil baseline-nya adalah kota. Kita masukkan pada label kota. Kemudian kita X, terus masukkan 1 yaitu kabupaten, X, dan oke. Kemudian pada dummy letak geografis kita buat sama juga. Kita mengambil baseline yaitu pesisir. Kemudian 1 pada non pesisir. Selanjutnya kita masuk pada analyze, kemudian regresi ke linear. Jadi ini kita kasih dulu. Tingkat kemiskinan kita masukkan pada variabel independen, dan sisanya kita masukkan pada variabel
tertutup. Jadi ini adalah hasil dari pengolahan data tadi. Selanjutnya kita masuk pada interpretasi data. Ya, baik, selanjutnya kita masuk pada uji overall. Uji overall memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0, atau secara overall model regresi tidak signifikan. Kemudian H1 minimal 1, B1 tidak sama dengan 0, atau secara overall model regresi tidak signifikan. Yang kedua ada alfa sama dengan 5%. Yang ketiga ada statistik uji menggunakan uji F. Kemudian kriteria uji yaitu tolak H0 jika probabilitas F kecil dari nilai alfa. Kemudian yang kelima ada kesimpulan. Dari nilai tabel ANOVA atau uji overall menunjukkan bahwa nilai F sama dengan 439,509. Kemudian nilai signifikan yaitu 0,00, sehingga lebih kecil dari nilai alfa atau 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau secara overall model regresi signifikan. Kemudian yang kedua ada uji parsial pertumbuhan ekonomi, dihipotesiskan negatif. Yang pertama yaitu H0 sama dengan B1. Baik, selanjutnya ada uji parsial dummy status daerah. H0 sama dengan B1 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian menggunakan syarat alfa sama dengan 0%. Kriteria uji yaitu tolak H0 jika signifikan lebih kecil daripada alfa. Kesimpulannya yaitu dari hasil analisis yang diperoleh dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antara daerah yang berstatus kota dan kabupaten, di mana rata-rata tingkat kemiskinan di status daerah sebesar 0,06%. Kemudian ada uji parsial pertumbuhan ekonomi, dihipotesiskan negatif, mempunyai beberapa syarat. Yang pertama yaitu H0 sama dengan B1 tidak lebih besar 0, kemudian H1 sama dengan B1 lebih kecil dari 0, alfa sama dengan 5%, kemudian menggunakan statistika uji yaitu uji T dan probability T. Kriteria uji signifikan kalau kecil alfa, nilainya negatif. Kemudian kesimpulannya yaitu untuk uji T signifikan 3,046, lebih kecil daripada 0,05. Kemudian tandanya negatif yaitu min 43,138. Jadi kesimpulannya H0 ditolak berarti ada pengaruh negatif variabel pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kemiskinan. Kemudian yang berikut ada uji parsial TPT yang dihipotesiskan negatif juga. Yang pertama yaitu ada H0 sama dengan B1 atau tidak lebih besar daripada 0, H1 sama dengan B1 lebih kecil daripada 0 menggunakan alfa 5%. Kemudian statistika uji yaitu uji T dan probability T, nilainya negatif dan kesimpulannya itu signifikan 0,399 lebih kecil dari 0,05. Nilai negatif yaitu 0,694. Jadi kesimpulannya H0 diterima berarti tidak ada pengaruh negatif variabel TPT terhadap tingkat kemiskinan. Yang berikut ada uji parsial RLS atau rata-rata lama sekolah yang dihipotesiskan negatif juga. H0 sama dengan B1 tidak lebih besar 0, kemudian H1 sama dengan B1 lebih kecil daripada 0. Kemudian statistika uji yaitu menggunakan uji T dan probability T. Kriteria uji signifikan kalau lebih kecil alfa. Kemudian nilainya sama yaitu negatif. Kesimpulannya itu signifikan 0,577 lebih kecil daripada 0,05. Menggunakan tanda negatif yaitu 5,66. Jadi kesimpulannya H0 ditolak berarti ada pengaruh negatif variabel rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian yang berikut ada uji parsial dummy letak geografis. H0 sama dengan B1 sama dengan 0, kemudian H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0 menggunakan alfa 5%. Statistika uji
menggunakan uji T, kemudian kriteria uji, tolak Hanot jika signifikan kecil alfa. Kemudian kesimpulannya yaitu dari hasil analisis yang diperoleh dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antara daerah pesisir dan non-pesisir, di mana rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 0,844%. Kemudian yang terakhir ada POV atau pengaruh masing-masing variabel. Oke, baik, yang terakhir ada pengaruh masing-masing variabel. POV sama dengan min 95,13 tambah 14,59 DSD tambah 18,40 PE tambah 0,277 TPT kurang 0,575 RLS dan tambah 307,9 DLG. Kemudian interpretasinya yaitu yang pertama terdapat pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian yang kedua terdapat pengaruh positif dari tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Yang ketiga terdapat pengaruh negatif dari rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Yang keempat, daerah yang berstatus kabupaten akan memiliki tingkat kemiskinan 14,59 lebih rendah dari kota. Kemudian yang kelima ada letak geografis yang berstatus non pesisir akan memiliki tingkat kemiskinan 307,9 lebih rendah dari pesisir. Oke, baik, itulah hasil video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.